Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbil nasta'in ala kulli syai'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita lanjutkan pada kajian selanjutnya dari kitab Asyam Al-Faslu Tsani fi Faridati Syami Syahri Ramadan. Pasal yang kedua menerangkan tentang kefarduan atau diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyashhur. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah di mana diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia, juga penjelas dari petunjuk dan Al-Furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Wa fi sahihil Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala bainana julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil masjid dakhala rajulun ala jamalin fa anakhahu fil masjid summa akhrajahu summa qala lahu ayyukum Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ketika kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Ini riwayat dari para sahabat dari Anas menceritakan suatu saat kita bersama-sama di dalam masjid, seperti yang terjadi di dalam masjid, dalam keadaan di dalam masjid. Dakhala rajulun 'ala jamal. Masuklah seseorang yang menaiki unta. Fa ana khafu bil masjid. Lalu dia bosan menderungkan yang bahasa Indonesia ya, diderungin. Kebuan gitu, diderungkan, di apa jenisnya duduk gitu dan duduk. Suma kolah, kemudian orang tersebut menanikan untanya, kemudian berkata, ayyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Fakulna, maka para sahabat, orang-orang yang saat itu berada di masjid berkata, hadzal rajulul abyadul muttaqi. Itu orang yang sedang duduk dalam keadaan bersandar sendenan. Karena jenengan sendenan itu sajane disunai Kanjeng Nabi. Golek sendenan ngono lho, mutaki ngono lho yo Kanjeng Nabi iki ngoten riwayat iki dadi bersenderan ngoten niku. Iku alhamdulillah belakang-belakang yang lagi bersandar niku lagi namanya sunai Kanjeng Nabi. Sunai Kanjeng Nabi kata Waqala lahu rajul aina Abdul Muttalib inna Abdul Muttalib. Orang tersebut lagi bertanya apakah putranya Abdul Muttalib, maksudnya Ibnu di sini tidak harus berarti Ibnu ini. Apakah keturunannya Abdul Muttalib? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ajabtuka. Nabi menjawab, aku telah menjawabnya. Benar apa katamu? Faqala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sa'iluka pemasyarta alika fil mas'alih wala tajidu alayya bi nafsika. Lalu orang tersebut bertanya, sesungguhnya aku bertanya kepadamu tentang masalah apakah ada sesuatu yang tidak ada dalam dirimu. Faqala alaihi salatu wassalam sal amma badalak. Bertanyalah segala sesuatu yang mungkin terang bagimu. Mungkin kamu memiliki permasalahan, memiliki masih muskil, masih ragu, bertanyalah. Maka orang tersebut bertanya, as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka Allah arsalaka ilan nasi kullihim. Aku bertanya kepadamu tentang Tuhanmu dan Tuhan orang sebelummu. Apakah Allah benar-benar mengutusmu kepada seluruh manusia? Maksudnya tidak hanya satu golongan, tidak hanya umat Quraisy saja, tapi seluruh manusia. Lalu menjawab,
Allahumma na'am, ya benar, aku diutus untuk seluruh alam semesta, termasuk orang-orang Jawa, Sunda dan lain sebagainya. Maksudnya dalam artian seluruh manusia. Faqala amsyuduka billah ta'ala, Allah amarka an tusalliya shalawatil khamsa bil yaumi wal lailah. Aku bertanya sungguh-sungguh kepadamu atas nama Allah, apakah Allah memerintahkanmu untuk sholat 5 waktu dalam sehari di siang dan malam hari? Lalu sallallahu alaihi wasallam Nabi berjawab, benar, ma'am. Faqala anshuduka billahi ta'ala, Allah berkata summa hadas syahri minas sana, apakah Allah memerintahkanmu untuk berpuasa pada bulan ini dalam 1 tahun, dalam artian bulan Ramadan ini? Faqala sallallahu alaihi wasallam, na'am, benar. Faqala anshuduka billahi ta'ala, Allah marka ta'khudha hadis sadaqah min al-yaina fatuksimuha ala fuqara'ina. Lalu orang tersebut bertanya lagi kepada Kanjeng Nabi, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah Allah memerintahkan engkau untuk mengambil sedekah, maksudnya zakat, dari orang-orang kaya di antara kita lalu dibagi untuk orang-orang fakir miskin kita? Maka Nabi menjawab, Allah na'am, ya benar. Faqala rajul amantu bima ji'tabi. Lalu orang tersebut beriman, saya beriman kepada apa yang telah engkau bawa. Ini salah riwayat orang yang masuk Islam karena hanya ingin menanyakan tentang syariat, tentang puasa. Apa benar engkau diperintahkan puasa, diperintahkan sholat, diperintahkan sedekah. Waqad adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam siyam Ramadan ruknan min arkanil Islam. Faqala buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamus sholati wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan, muttafaqun alaih. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disepakati oleh kedua imam besar ini dalam riwayat hadis bahwasanya Islam itu dibangun dengan 5. Pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, haji. Yang kelima adalah puasa Ramadan. Jadi disyariatkannya ini berdasarkan sudah hadis-hadisnya juga jelas. Al-Faslu Salis bitahdiri man taraka siyama Ramadan li ghairi mudrin. Ini termasuk ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Mampu berpuasa Ramadan tapi tidak melakukannya. Laqad jaa fi sunnatin nabawiyyah tahdhirun syadid wa wa'idun uqida liman afṭara Ramadan min ghairi rushatin safarin audrin marodin manahlihi. Telah ada di dalam sunnah Nabi adanya ancaman yang istilahnya besar, dan bagi orang yang namanya muka, kalau bahasa sekarang, tidak puasa di Ramadan tanpa ada alasan seperti bepergian atau udur sakit, sudah tua dan lain sebagainya. Rawat Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasai, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man afṭara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin. Barang siapa yang tidak berpuasa sehari dari bulan Ramadan ini tanpa adanya rukhsah, dalam artian tidak ada alasan yang membuat orang bisa tidak berpuasa, wala maradin, dan juga tidak sakit, lam yakdiru shaumad dahri kulluhu wa in shaumahu, maka setahun pun dia penuh melakukan puasa tak akan mampu untuk membayar 1 hari yang ditinggalkan meskipun dia 1 tahun penuh berpuasa. Jadi ora enek mundur, ora loro krono apa ndro kancane ngombe es enak ngono delok iki to nggone. Padahal sok-sok nek sendiri malah bulit balik dhewe ngono. Enak wong malah merasa dirului wong. Enggak usah kita kadang-kadang enggak usah kita menghina atau menyek orang lain. Awan-awan padha turu tuku
sprint warnane abang duwe es ora nang orang itu podo kosong semua bahasan suwi-suwi kok saya kepengin iki tanpa adanya mundur itu meskipun dia kontrol nanti itu tapi tidak akan mampu timbangannya meskipun setahun penuh dia berpuasa seperti itu bisa menyamai kedudukan dari satu puasa di bulan Ramadan. Ngeri tau Pak, walaupun kita kontrol mulane ora salah alasan titik-titik terus nopo malih awake dhewe sering ini nopo bepergian, alasan bepergian. Padahal bepergian itu kalau bepergiannya sebelum subuh. Nah, jenengan bepergian setelah niku ra rentok rentok napa niku ya rusahe mboten ya wis budale jam 7 jam 9 pagi itu sudah tapi bepergian yang sebelum subuh itu panjenengan untuk rusak untuk melakukan tidak berpuasa. Budale jam 8 sama untuk alasan aku bepergian untuk tidak melakukan puasa. Jadi syaratnya boleh bepergian itu ketika ya jaraknya sudah memenuhi minimal untuk mengkosor jam-jam itu juga dalam waktunya bepergiannya sebelum subuh. Qala ulama al-muradu bi dzalika anna la yasul fadilatu Ramadan. Maksudnya apa? Keutamaan Ramadan ini tidak bisa dibandingkan di hari-hari yang lain. Meskipun penuh dia berpuasa 1 tahun untuk untuk nambali satu puasa yang ditinggalkan tanpa udzur tadi tidak bisa. Wala yanalu toharatahu wa barakatahu. Orang tersebut juga akan kehilangan dari momentum karena kesempatan itu akan bisa lewat, terlewati dari momentum yang sangat berharga. Puasa adalah ulang tahun diri. Puasa itu adalah untuk koreksi diri sejauh mana. Seolah-olah 1 tahun ke depan itu bisa dilihat dari puasa ini. Puasa ini dengan sregep tadarus 1 tahun yang akan datang Pak insya Allah akan sregep tadarus. Dengan bulan Ramadan ini sregep dahar nanti tahun yang akan datang sregep kuliner. Jadi standar. Jadi Ramadan itu sebagai standar kita untuk bisa melihat sejauh mana nanti kita tarawih semangat Pak insya Allah itu karena kita bisa seolah-olah di bulan ini sebagai parameter utama dari 1 tahun itu di bulan Ramadan. Milano majelis yang tadi nanti bisa menjadi semangat awal di bulan selain Ramadan remen mengatasi majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wa in kana yasbutuan dari kalian bil qadha, meskipun itu bisa orang tadi bisa putus dengan namanya dengan dibayar hutangnya. Au wabil qiyami bima ujaba saru alih minal kafarati bima waqi wujubiha. Meskipun itu apapun bisa dilakukan dengan melakukan apa yang telah diwajibkan oleh syarat, yakni berupa bisa membayar kafaratnya. Tapi tak akan mampu untuk menghasilkan dari keutamaan dan keberkahan bulan Ramadan. Kita memasuki bab yang kedua, ada musyami, tata krama atau etika berpuasa yang bagi nisana ayyuku ayyakufa nisana wasairu jawarihi anil maharim wal asam tahqiqan di mana syam alladhi wa al-imsak. Seyogyanya bagi orang yang berpuasa itu untuk menahan lisannya dan segenap anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan. Matanya dijaga, lisannya dijaga, hidungnya dijaga. Orang malah seneng boleh-boleh ambon-ambon. Mosok jenenge poso-poso malah boleh-bolehan, apa jenenge kulineran. Maksudnya teko tok ning ambon-ambon kulineran. Ini ben ngambu membau ngerti. Ya dijaga hidungnya juga dari bau-bau, telingannya mendengarkan sesuatu yang diharamkan. Sesuatu dari walane nebi kanca-kancane lagi gibah oleh apa ditinggal. Karena apapun alasannya
orang yang mendengarkan ghibah itu termasuk syarikan, termasuk orang yang bersekutu. Makna puasa itu apa? Mencegah. Ini riwayat dalam Bukhari disebutkan di Bukhari Muslim. Ja'a fi sahihaini wal lafdhu lil Bukhari. Lafadznya redaksinya dari Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnatun. Puasa itu sebagai tameng. Fala yarfusu wala yajharu. Maka hendaklah jangan sampai orang itu berkata-kata yang buruk, ngomong-ngomong sing elek iso umpamane. Jenengan nek iso wonten niku wis napa niku wis termasuk kalau secara rohani, secara nyata ya tetap berpuasa, tapi secara hakiki itu kita sudah termasuk membatalkan. Tapi bukan maksudnya secara hakiki nopo secara makna tasawuf, secara makna batin. Tapi secara umum ya betul nopo. Wala yajharun dan tidak sampai nopo niku berbuat nopo niku perbuatan-perbuatan yang bodoh, perbuatan-perbuatan yang tercela. Wa ini mura'an qatalam aw syamtamam fal yakul inni shaimun marratain. Dalam Sahih Bukhari maupun dalam Sahih Muslim disebut nih umpamanya awake dhewe ketemu ning dalan misalnya bisuwi wong ataupun nek wong ngejak gelut karo awake dhewe krana awake dhewe padahal kita tidak melakukan apapun istilahnya, hendaklah kita hanya cukup mengatakan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Ini shaimun, tidak boleh kita harus menanggapi. Walladzi nafsi biyadihi la khalaqu fa ini atyabu indallahi min rizqil miskin. Demi Allah, demi zat yang memutusku, yang dimana jiwaku berada dalam genggamannya, kata ketika dikasih Nabi, bau daripada mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada baunya miskin di sisi Allah. Jadi awalnya di sisi ini Allah ketarani napa niku payah, baunya tidak sedap, tapi karena di sisi Allah itu adalah sesuatu yang tetap yang lebih harum daripada miskin. Wa rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yataqawla zuhur wal amal bih wa laysa lillahi hajatun bin ayyataha ayatun ka ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan dari perkataan yang sia-sia ataupun amal yang tak guna, maka Allah tidak hajat untuk meninggalkan dari apa yang telah ia lakukan, yakni berupa dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh puasanya, tapi lakunya malah belum baik. Kata-katanya masih kasar, emosinya tinggi, masih bohong, masih senang adu domba dan lain sebagainya. Ini Allah tidak membutuhkan terhadap puasanya. Maka puasa ini sebenarnya membentuk supaya kita berakhlakul karimah, sifat yang buruk kita mesti sangat besar, sangat berat. Karena apa? Kadang-kadang sedikit pun karena orang yang puasa itu tingkat emosionalnya tambah. Apalagi kalau sudah menjelang maghrib itu tingkat emosionalnya sudah meninggi itu. Itu waspada. Jangan sampai awake dhewe kena semprit kaya bal-balan wonten mawon. Wis pokoke kok diwaspadani. Waktu-waktu yang krusial kita kok nanti bisa berkata-kata yang tidak baik, bisa marah dan lain sebagainya. Kita harus waspada, lebih baik gunakan untuk ambil tasbih, berzikir, gunakan untuk membaca Al-Quran. Kalau enggak tinggal tidur. Malah kadang-kadang nonton niku makannya dikatakan naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Dalam artian apa? Tidur dalam rangka dia menjaga diri dari melakukan maksiat. Dari ini diilmoni, orang bertidur sudah tidur nonton, tapi bil ilmi, harus dengan ada ilmunya.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba shaimin laisa lahu min qiyamihi ila al-jumu'ah wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terkadang banyak orang yang berpuasa tidak memiliki atau tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga, kecuali haus. Orang banyak yang berdiri qiyamul lail tapi tidak mendapatkan kecuali hanya kepayahan, hanya mendapatkan meleknya saja, tidak mendapatkan apa-apa karena dia berpuasa dari yang dihalalkan Allah tapi berbuka dari yang diharamkan Allah. Mulutnya tidak mau memakan makanan yang halal, tapi mulutnya memakan dengan makanan yang haram. Hibah itu haram. Makanya ada dalam nanti riwayat juga ada dua wanita di belakang wanita yang mengadu kepada Rasulullah, membuat satu utusan kepada Rasulullah bahwa dia tidak bisa puasa, nggak kuat. Lalu Rasulullah SAW juga menyuruh kepada utusan tersebut kembali, suruh kedua orang tersebut untuk menyiapkan mangkok. Siapkan mangkok saja. Lalu keduanya menyiapkan mangkok. Yang pertama disuruh untuk meludah. Ketika waktu karena yang memutuskan Nabi, dia meludah, ternyata dari situ ada meludah itu langsung yang keluar apa? Daman atifan walahman aziman. Ada perongkolan darah segar yang keluar dari mulut kedua orang wanita ini. Lalu Rasulullah mendikani kedua wanita ini, dia berpuasa dari yang dihalalkan Allah, tapi dia masih berbuka dengan sesuatu yang diharapkan Allah. Dia tidak bisa meninggalkan ghibah. Ghibah. Lalu ngurangi ghibah itu salah satu dari kayak bulan-bulan yang tadi menyendiri itu yakin. Syukur tinggi bulan lebih banyak kita buat aktivitas. Kalau di kantor Pak, kalau di kantor usahakan memperbanyak dengan zikrullah. Berbicara hanya sekedarnya saja. Kalau punya aktivitas bertemu dengan orang lain, kita batasi. Karena ini mutu bulan Ramadan ini sangat menentukan kita pada bulan-bulan yang lainnya. Warawan Nasa'i bisnatin hasan wa tabrani malahu lahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun malam yahrikha qila wa bima yahrikha qala bi kadzabin aw ghibatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa ini adalah sesuatu yang menjadi pertahanan kita, tamengi awake dhewe, ataupun bisa dikatakan sebagai pertahanan kita selagi orang tersebut tidak menghancurkannya atau malah merobohkannya. Pertahanan ini akan roboh dengan apa? Ditanyakan kepada Nabi. Wa bima yakhrijuha. Dengan apa yang bisa merobohkannya? Nabi menjawab, kata-kata dusta ataupun kita berghibah, rasani. Karena apa? Penak-penake pahala digibahi. Maksudnya apa? Ketika misalnya Mas Anam ini saya gibahi, otomatis dia saya transfer pahala tanpa dia nggak usah sholat lah, orang usah kesusahan, tanpa dia kangelan untuk transferan pahala. Lalu jenengan dirasani wong alhamdulillah, orang usah kerja abot-abot ditransferi pahala sing gibahi. Lalu jenengan ampun transfer pahala di wong liya. Kok suwi-suwi terus akhire dosane wong iki ditransfer ning jenengan waliyane. Lalu ini dosa hibah itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil ya. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.